gitu. Iya. Pas udah gitu ada yang jatuh gitu. Itu jatuh begitu saja. Nggak ketahuan tadi kok bunyi gitu. Saya suara apa itu gitu. Di tanah. Bagus, gimana nih hari ini kita mau ngotin kemana nih? Ya kebetulan kita ada narasumber nih dari temen punya cerita, ya katanya di Kalijeling nih ada suatu hal ya mistis lah. Oh, boleh lah kita Kayaknya edukasi. bagus nih kita ngotin ke sana ya. Bagus, boleh. Oke, yaudah kita langsung coba aja ke sana ya. Oke, siap. Yuk, kita jalan yuk. Oke. Yuk, sip. Ya. Oke, kita jalan sekarang ya. Ya, sip. Berangkat. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, jumpa kembali di sini. Siang ini saya bersama dengan Ibu siapa Bu? Ibu Tati. Oh, dengan Ibu Tati teman-teman. Ya. Ini Ibu Tati ini aktivitas sehari-harinya berdagang ya Bu ya? Iya. Ya, berdagang. Udah berapa lama Bu dagang di sini Bu? Dagang ini adalah 10 tahun. Boleh Bu ya suaranya dikerasin ya? 10 tahun. Sudah 10 tahun. Ini lokasinya di kampung apa namanya Bu? Kampung Bakti. Nah, ini kita sedang berada di Kampung Bakti teman-teman, di daerah ini di belakangnya Roxy Mas ya, Jakarta Pusat di sini ya. Berbatasan dengan Jakarta Barat sebelah sana teman-teman ya. Jadi maksud kami di sini kita ingin sharing dengan Ibu Tati ini. Ibu Tati di sini kebetulan punya pengalaman teman-teman ya, ini tentang pengalaman spiritual juga mungkin. Jadi kita memang bertujuan di sini untuk mengenalkan ke teman-teman di YouTube ya, bahwasanya di sekeliling kehidupan kita sehari-hari ini kadang memang kita menemukan benda-benda yang memiliki nilai sejarah maupun nilai karomahnya ya. Nah, mungkin di sini kita berjodoh ingin ketemu nih dengan Bu Tati karena Bu Tati punya pengalaman tersendiri ya. Boleh mungkin sedikit Bu diceritain nih Bu pengalamannya gimana sehingga Ibu bisa mendapatkan benda yang menurut Ibu di sini memang benda itu tidak apa ya, tidak sembarangan ya, artinya dimiliki ya. Nah, kalau benda biasa mungkin orang bisa membeli gitu ya, bisa mendapatkan dengan mudah, tapi ini kan benda ini datangnya pun tidak semerta-merta begitu saja. Iya. Nah, tentu Ibu bisa dong cerita nih ke kita nih. Jadi awalnya gimana nih Ibu bisa mendapatkan benda ini? Boleh Bu dikenalkan Bu bendanya seperti apa, namanya apa nih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati. Pengalaman saya tempo hari waktu Bapak masih kerja di Bekasi. Ya. Cuman saya turun ke bawah kan ada kebun tuh. Kebunnya di belakang sini Bu. Iya, Nah, jadi kebun ini pisang di belakang kali. warung ini teman-teman tempat tinggal Ibu Tati juga. Ini ada kebun pisang. Ini di belakang kita kali ini ya. Iya. Ini kali, namanya kali apa Bu? Kalijeling. Ini Kali Jeling ya teman-teman, namanya Kali Jeling. Nah di bawah Kali Jeling itu ada bantaran kalinya itu ada pohon-pohon pisang ya kebunnya. Iya. Ya terus selanjutnya Bu gimana Bu? Iya. Pertama saya turun ke bawah sambil lihat-lihat ayam gitu ya, sambil makan ayam gitu. Terus saya ngeliat pohon pisang gitu. Kata saya kok udah tua gitu. Suasananya pagi, siang, sore atau malam? Sore. Oh sore. Ya. Sore. Udah gitu saya ngasih makan dulu tuh ayam. Udah dikasih makan tuh saya ngeliat ke atas, nggak tahunya tuh pohon pisang udah mateng gitu, udah tua. Ada gitu. buahnya. Terus udah gitu saya bisa enggak gitu loh untuk menebang pohon itu gitu. Jadi niatnya ditebang, pohonnya ditebang. Untuk niat bisa enggak gitu loh. Saya ngambil itu aja. Golok di bawah tuh kan ada udah disediain sama Bapak kan biasa Bapak itu ya. Iya. Bismillah aja saya mah gitu ya. Itu Ibu sendiri? Sendiri, makanya saya bisa enggak gitu. Nah akhirnya saya diniatkan Bismillah aja ya. Saya tebang deh akhirnya tuh, udah ngasih makan ayam. Ditebang tuh pohon pisang, pelan-pelan kasih itunya dulu, daun-daunnya saya habisin. Terus baru batangnya. Terus udah batangnya udah merosot saya tarik. Tapi itu si pisang itu enggak jatuh tengkurap, enggak, tadi
tetap begini. Oh, tetap berdiri, iya. Tetap berdiri pohonnya. Berdiri aja gitu. Nah, udah saya potong tuh ditebas gitu ya. Iya. Pisang tuh saya angkat deh, dibenahin. Itu pisangnya, batang tandan pisangnya ya. Satu tandan itu saya pisahin dulu. Nah, udah gitu saya rapihin dulu pohonnya gitu. Saya tenang habisin, saya hanyut-hanyutin deh tuh. Iya. Udah, pas udah rapi saya nitipin pisang satu sisir gitu. Iya. Pas udah gitu ada yang jatuh gitu. Itu jatuh begitu saja? Nggak ketahuan tadi kok bunyi gitu, tring gitu. Oh, kata saya gitu. suara apa itu gitu. Di tanah? Kata saya cari-cari. Sumber jatuhnya dari atas apa dari pisang, dari pohon pisangnya? Dari pisang itu. Oh, dari pohon apa, buah pisang. Kalau ini tandan pisang yang sudah ditebang gitu ya. Saya batasin kan tuh satu sisir belum sampai habis. Terus jatuh, ada yang jatuh, kata saya apaan tuh suara bunyi tring gitu, bunyi. Kenceng bunyinya, Bu? Iya, kenceng. Padahal benarnya kecil. Ih, kata saya apaan sih itu, pas diambil kok ini apaan nih kok, kata saya gitu. Ya, boleh lihat, Bu? Nih. Nah, jadi ini bentuknya, ini teman-teman saya pegang ya. Nanti mungkin bisa di zoom pas acara akhir nanti. Memang kecil bentuknya, ini dari logam ya. Dari logam, ini ada bentuknya, ini ada bentuk apa ya? Hewan ya, singa atau apa ini, Bu ya? Ini ya. Nih, ini kan bentuk hewan ya. Gitu loh, ada bentuk hewan kayak semacam kayak singa teman-teman ya. Iya, tapi ininya patah ya. Oh, ujungnya nih patah ya. Iya. Patah. Oh gitu ya. Oh iya nih. Nah, terus gimana lanjut, Bu? Ya, udah saya ini benahin, saya taruh aja gitu. Saya ngerapihin pisang-pisang dulu dong. Saya udah rapi. Udah rapi nggak saya benahin dulu itu, biarin aja lah, kata saya. Udah bawa ke atas, udah dibawa ke atas, nggak lama bapaknya pulang. Iya. Ditelepon sama saya, terus dia pulang. Terus saya nemu benda ini loh gitu. Dia lihat sama bapaknya. Oh ya udah, katanya taruh aja gitu. Ya itu kan Ibu sudah menemukan. Ini kejadiannya berapa lama? Berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu? 10 bulan deh. Oh, ada 10 bulan yang lalu. Ya, terus Bapak sendiri tahu nggak perihal benda ini dari asal muasal dari mana? Itu ada pasti mungkin ada kisahnya atau memang nggak tahu sama sekali gitu. Ya Bapak ditanya sih sama saya, Pak, ini benda apa, kata saya gitu. Terus kata Bapak ya nggak tahu. Oh, Bapak belum nggak tahu ya, atau baru ditemukan nggak tahu. Iya. Ya udah, kata Bapak juga simpen aja, katanya dulu gitu. Mungkin nanti mau ditanya ke orang yang paham gitu kali ya. Oke, terus setelah Ibu mendapat benda ini, ada mungkin sesuatu hal kejadian yang Ibu alami nggak? Mungkin kejadian apa ya yang bisa dikatakan, mungkin macam kayak mimpi ataupun firasat atau apa, sesudah maupun sebelumnya gitu loh. Mungkin ada nggak perasaan apa ya, kayak perasaan gitu sebelum atau sesudah? Kalau saya sih enggak ya. Berarti nggak ada apa-apa ya waktu cuman sebelumnya. anak Kenapa tuh, Bu? Yang itu perempuan di sini nemu kepala di situ di pohon pisang. Oh, jadi sebelum ini, sesudah ini sudah temu ini. Ada penampakan begitu. Ada kepala apa tuh, Bu? Kepala setan. Iya, maksudnya bentuknya itu perempuan apa? Pokoknya ininya katanya bagaimana sih rambutnya gitu, sampai ketakutan anak itu saya. Berada di atas pohon pisang, di daun-daun jadi pisangnya. Di sela-sela. Oh, di sela-sela pohon pisangnya. Ini pisang. Jadi itu dia jam begini. berapa? Jam berapa? Jam 1-an lah, 1:30 malam. 1:30 malam. Itu cuma sendiri gitu. Iya, itu setan itu. Terus udah gitu mantu saya nemuin juga, nemuin bayangan putih terbang dari sini. Itu mantunya, apa suaminya berarti? Bukan, mantu. Bukan suaminya anak saya gitu. Nah dari situ. Itu sesudah sebenarnya sebelumnya nggak ada sama sekali. Nggak pernah ketemu, nggak pernah kedengeran, nggak pernah ada apa-apa. Tempatnya sama persis dengan ditemukannya keris ini gitu. Iya. Tapi kalau yang palanya aja itu di pohon pisang, jadi sela-sela ini pisang gitu, jadi dia begini. Oh, begitu. Jadi itu. Kalau yang putih dari sini terbang ke sini gitu. Itu malam juga semuanya ya? Malam, tengah malam itu. Jadi pada ketakutan. Terus sampai sekarang ada lagi nggak? Belum sih. Nggak ada ya. Cuman saya pernah ngedengar suara
gitu doang. Ada suara-suara aja gitu ya Bu ya. Tapi kalau Ibu sendiri nggak melihat penampakan apa enggak ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Cuman anak-anak aja ya. Ya. Terus gimana Bu selama ini mungkin setelah Ibu memegang ini ada apa yang Ibu rasakan perbedaannya apa? Ada beban atau ada apa gitu misalkan di perasaan gitu? Oh, enggak, biasa aja ya berarti. Oh, jadi Ibu sendiri tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak ya. Iya, jadi saya dapat ini biasa aja gitu. Iya, gitu ya. Dan jadi sehingga nggak ada apa ya kayak macam mimpi itu nggak ada yang biasa gitu ya. Biasa aja udah. Ya. Terus gimana dari setelah Ibu cerita dengan Bapak, terus Bapak mungkin ngasih tahu ke Ibu lagi nggak? Ini benda apa namanya? Mungkin namanya Bapaknya pengen cari tahu ke mana-mana gitu. Apa ya, tempo hari pernah sih Pak, ini benda apa? Kata saya gitu. Kata Bapak apa? Si buntung-buntung gitu apa sih? Oke, nanti kita tanya ya sama Bapak ya. Sama Bapaknya ya, sambil nyambung ceritanya. Yang penting di sini kita sudah berbicara langsung dengan Ibu selaku yang memang menemukan langsung benda ini ya. Dan menurut Ibu ini benda pusaka bukan? Ya kayaknya sih iya ya. Ya zaman baheula. Ya benda-benda istilahnya yang mungkin punya tuah begitu ya. Iya. Ya, cuman mungkin Ibu tidak ada semacam tadi ya, tidak ada semacam perasaan yang aneh-aneh yang enggak ada sih, enggak, biasa aja Ibu mah. Ya. Oke, jadi cuman baru seumur-umur baru nemu beginian gitu loh. Adanya aneh gitu di pohon pisang. Niatnya gimana Ibu? Niatnya terhadap benda ini apakah ingin disimpan terus atau mungkin Ibu mau kasihin ke siapa nih, ke saya kali gitu atau ke siapa gitu? Itu sih terserah bapaknya ya. Oh, jadi bapaknya lah yang urusan ya, kalau emang simpannya simpan gitu ya. Kalau mungkin nanti dianggapnya mungkin harus diserahkan ke orang lain karena mungkin ada sesuatu hal, mungkin itu bisa juga begitu ya. Tapi sampai saat ini masih disimpan sama Ibu. Simpannya biasa aja Bu? Biasa aja, pakai maksudnya nggak ada tempat-tempat khusus itu nggak ada? Yang itu apa, kain putih dirapihin aja gitu, dibungkus udah ditaruh di tempat yang rapi aja udah. Dompetnya sih ditaruh aja, nggak dibawa kemana-mana. Iya. Ya teman-teman, jadi itu saja mungkin yang bisa kita sharing ya untuk teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang memang senang gitu ya melihat-lihat benda-benda bersejarah atau benda-benda pusaka. Ya kami hanya sebatas untuk sharing saja di sini ya, tidak ada tujuan yang lain-lain gitu ya. Jadi kita hanya untuk sharing saja sih Bu, kasih tahu informasinya gitu kan. Jadi nggak ada tujuan yang lain-lain. Tujuan khusus misalkan nih benda ini kayaknya kita agung-agungkan, itu tidak ada juga. Ya memang semua yang Allah ciptakan itu kan memang semuanya milik Allah ya. Kalau Allah saat ini memang masih mau nitipin ke Ibu, mungkin Ibu masih punya kuasa memegang. Tapi kalau suatu saat mungkin ya yang punya benda ini ingin mengambil ya ambil aja gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu saja. Mohon maaf jika mungkin dalam bincang-bincang ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami dan narasumber Bu Tati di sini memohon maaf ya teman-teman. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan manfaat, bisa memperpanjang tali silaturahmi di antara kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati atas waktunya Bu ya. Oke. Teman, jadi disinilah lokasinya tempat ditemukannya keris ini. Nah, kita langsung bicara dengan narasumbernya, dengan Bang Yus ya. Di mana tadi Bang? Boleh tunjukin tempatnya Bang? Ini. Nah, ini teman-teman ya. Kita turunnya ini di depan sini, bawah sini ini kali teman-teman. Ini karena habis hujan jadi agak licin, kita harus hati-hati jalannya. Nah, ini kali jeling ya teman-teman. Nah, di sini pohon pisang semua ya Bang Yus ya? Ya, nah ini nih. Ini nih ya. Oh, jadi di sini. Sini ini ya, ini ditemukannya tadi keris apa namanya Bang Yus? Keris buntung. Si buntung ya. Si buntung. Iya, si buntung. Oke, nah mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Bang Yus di sini ya. Sejarahnya atau gimana, atau nanti sumbernya ya. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Sambil santai ya. Oke teman-teman, ini sekarang kita ada di lokasi kedua, yaitu di bawah, di tempat ditemukannya
benda keris Buntung. keris buntung ini ya. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber ini dengan Bapak Yus ya. Beliau mungkin nanti akan bantu ya menceritakan asal muasalnya gitu. Karena tadi Bu Yus sendiri juga nggak tahu asal muasal itu tuh Bu Tati ya. Bu Tati sendiri nggak tahu asal muasalnya, jadi mungkin bapaknya katanya yang bisa menceritakan. Mungkin abang bisa bantu nih ke teman-teman menceritakan dari mana nih asal muasalnya sehingga kok bisa muncul di sini gitu. Ya, jadi awalnya ya potong cerita lah ya. Iya. Teman saya ini dapat dikasih ini barang. Awalnya teman saya namanya Emi, orang Serang. Iya. Temannya Teman Bang saya Yus nih ya. Ya. Dari itu udah lama lah udah dipegang. Terus pada waktu bulan Mulut, kan biasa kan tuh barang kan suka dimandiin. Iya. Terus saya tanya, Mi, itu barang kamu mau dimandiin nggak? Dia bilang gitu. Bang, ya mau. Gimana barangnya? Kita cari dulu gitu kan. Iya. Oh. Nah, dia cari di kamar di kosannya. Besokannya tuh 1.000 balik lagi, Pak. Nggak ada ada sudah ya. Itu pada saat abang menanyakan ya, sebelum-sebelumnya mungkin dia tidak Nggak berartiin. Itu tadi sebelumnya asal muasal dari mana kerisnya itu Bu Eminya dapat, Mbak Emi itu dapat dikasih teman dari daerah Tangerang. Oh, berarti memang dari pemberian juga ya, awalnya. Iya. Lanjut. Nah, terus dia juga bingung tuh, cari sama ini nggak ada. Udah tuh nggak ada. Ya udahlah, mungkin kemana kata dia gitu kan. Udah. Nah, terus nggak lama tuh ya saya ke bawah, ada pun pisang udah tua. Saya ngomong sama istri, nanti tuh pisang tebang tuh udah tua. Sama minta tolong orang Tomang. Itu jaraknya nggak terlalu jauh dari pada saat jauh. Oh, jauh dari yang Abang Yus nanyain. Iya, Terus itu udah nggak ada, ternyata sampai pada saat bapak nyuruh nebang pohon pisang itu iya. jarak berapa bulan itu? Kurang Lebihnya 4 bulan 5 bulan lah. 4 bulanan kurang lebihnya. Iya. Sampai saya ada orang Tomang tuh seberang nih ya. Saya minta tolong, Bang, nanti temenin nih saya nebang. Iya, Bang, kapan? Besok lah sore, bilang gitu kan. Iya. Saya lagi di Bekasi. Rupanya tuh istri saya butuh ngasih makan sore, kok teman saya nggak datang gitu. Nebang itu pohon. Akhirnya inisiatif ngasih makan ayam, niat emang udah mateng. Nebang sendiri Nebang tapi sendiri dia, orang nggak Iya. pernah dia nebang di sini. Iya. Itu pun bisa. Iya. Itu. Jadi ya begitu ditebang itu. Tadi ya seperti yang diceritakan Ibu itu sudah ya. tadi Seperti ya. itu ya. Oh, jadi asal muasal benda ini itu memang milik orang lain sebelumnya, tapi abang tahu sejarahnya ya. Terus Kok bisa nyambung tuh, Bang? Dari teman abang itu ke ibu, berarti ada kaitannya sama abang. Kan saya pernah lihat ini barang. Ah. Begitu dikasih lihat, bilang ini kayak barang. Terus udah kan dia kerja di HP di Roxy Mas. Roxy, ya. Tunggu dia pulang. Begitu dia pulang. Emi itu rumahnya di Ini kos di sini. Oh, masih kos di sini. Ya, kos di Iya. sini. Berarti memang Anak kos, sering ya. iya anak kos, terus memang sering ketemu sebelumnya. Iya, emang ngopi apa di sini Iya. terus ya. Akhirnya ngopi. Udah jam 9 pulang, saya tunggu. Emi itu laki perempuan? Laki. Oh, laki. Nah, Soalnya orang Serang deh. ada juga Emi perempuan. Tadi saya ngebayangin Emi itu perempuan loh. Ternyata laki-laki. Jadi pulang saya panggil langsung, enak Pak, ini. Ini kalau barang kamu ditemuin sama orang, saya pancing itu dulu. Oh iya. Kamu gimana? Itu posisi udah ketemu ya barangnya ya. Udah saya pegang. Tapi begitu nemu abang kenalin barang Iya, ini kan. Iya, kenalin. Saya pancing dulu. Nah, masalahnya, boleh barang ketemu, nggak ketemu Pak, barang Pak, lagi kemana, ting, bukan hilang kemana, kata dia gitu. Ya udah, kalau emang hilang, terus kalau ada yang nemuin gimana barang itu? Punya siapa? Ah, maknya yang nemuin gitu, bilang gitu kan. Langsung tuh saya keluarin, saya minta ini, ini barang kamu kan. Kaget dia. Ini barang saya ada di mana gitu kan? Kok bisa ada minggu? Itu ada diceritakanlah kronologinya. Ada di pisang, di sisi pisang begitu tuh. Ada juga kaget. Terus berarti sebenarnya benda ini waktu di awal juga nggak jauh dari sini ya, karena kan waktu dipegang sama Emi dia kosnya dari Iya, juga ya. ini depan Depan ya. ya. Cuman itu dipegang disimpan di kamarnya kali Iya, gitu sama dia. Tapi kemunculannya ditemukan oleh ibu di pohon pisang. Pisang. Berarti siapa? Sisirannya, Berarti iya. siapa yang memindah dari
tempat kosnya Emi itu ke pohon pisang itu walau alam ya, hanya Allah yang bisa menjawab mungkin ya. Terus Terus udah gitu ya udah, lebih gini aja Mi, kamu tanya sama yang ngasih. oh berarti Abah urut lah, minta ngurut lagi. telepon lah dia langsung, ada juga ada telepon. Walaupun itu kan sudah jadi haknya si Emi itu kan. Di telepon terus kata yang ngasih, ya udah terserah kamu. Kalau kamu ikhlasin ya itu milik kamu. Kalau kamu nggak ikhlasin ya ambil lagi. Ayo jawaban Emi, ya udah saya ikhlas buat yang nemuin ibu Tati. Nah, itulah. Iya iya. Dari ribu terus habis dipesan misalnya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tadi saya sempat tanya ke ibu sendiri apa ada niatan yang ingin terus atau memang mau diberikan lagi ke orang gitu. Tadi sempat saya tanya sih, ya sampai saat ini tergantung bapaknya gitu sih. Saya emang nggak minta, nanya doang ini. Ya, tapi setelah pengalaman dari abang sendiri selama benda ini ada di keluarga abang nih, adakah mungkin hal-hal yang mungkin merasakan nih apa di pelasan aja sih ya artinya mungkin akan kan yang lebih peka diri sendiri itu ada nggak tuh? Ya kalau saya sih alhamdulillah biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Cuman kalau kejadian aneh kan udah ada tadi diceritakan ya. Ya. Tapi kalau secara kehidupan itu ya artinya semua berjalan biasa. Biasa aja, kita nggak terlalu fokus ya. Tidak terlalu ibaratnya kemudian mengagungkan atau ini ya gitu lah. Yang penting mungkin saat ini masih diberi kepercayaan kali gitu ya untuk memegang mengikuti sini gitu ya. Kalau dia nanti nggak betah juga dia akan cari majikan baru ya. Majikan baru, kayak begitu. Gitu ya. Seperti gitu Bang Deddy. Berarti setelah sama ini disimpan segala macam nggak ada hal-hal yang maksudnya dibutuhkan secara istimewa gitu, misalkan kayak harus dimandikan, diminyak itu nggak ada. Nah, itu kalau biasa belah mulut aja sih, itu kan cuman istilahnya apa sih istilahnya ya? Kalau bahasa ini apa istilahnya? Kalau mulut dimandiin tuh istilahnya acara apa ya tuh, namanya ini ya acara spiritualnya lah gitu ya. Ritualnya ya. Oh jadi doanya aja lewat mulut gitu ya, tidak melalui enggak ada hal kita harus begitu. Ya cuma sekedar kita selama ini juga memang tidak ada tuntutan macam-macam kan ya. Gitu. Ya, jadi itu teman-teman ya, artinya di sini mungkin pelajaran yang mungkin bisa kita terima dengan pengalaman hidup Bang Yus beserta keluarganya ini. Kenapa tiba-tiba bisa mendapatkan benda ini ya, mungkin ini semacam kayak titipan mungkin gimana ya? Ya mungkin ya. Karena minta juga enggak gitu kan? Iya. Atau ya itu tahu muncul gitu ya. Kalau pada waktu itu saya foto dulu itu posisi dia di mangkok trik gitu jatuhnya gitu kan. Iya. Itu garing loh katanya bunyinya. Padahal bendanya kecil. Di tanah gini kan nggak mungkin kedengeran kalau secara logika jatuh benda seperti itu ya. Ini dia nyisirinnya. Dia jatuh dari pisang ke tanah kan pasti gitu doang, itu nggak ada pling gitu Pak. Itu maka disebut nengok kok bunyi apa? Karena kecil, kalau misalkan nggak kedengaran kencang mungkin nggak ketahuan gitu ya. Mungkin itu isyarat semacam kayak isyarat agar itu ibu yang menemukan begitu ya. Jadi nggak hilang gitu. Ya mungkin itu sisi nilai positifnya. Iya, kita ambil positifnya aja. Iya. Jadi itu mungkin teman-teman yang bisa kita sharing-sharing di sini. Tidak ada tujuan lain-lain ya, artinya hal-hal yang kita besar-besarkan karena tidak ada juga ya, cuman mungkin ada teman-teman yang senang gitu kan. Atau yang minat juga silakan datang gitu. Jadi saya nggak Gus ya. Ya tuh, jadi jika memang ada yang berminat ingin melihat terus mungkin ketika benar-benar ada keinginan kuat atau keyakinan untuk meminang kali gitu ya. Iya. Dipinang gitu ya, mungkin bisa nanti dipertimbangkan ya. Oke, jadi mudah-mudahan silaturahmi ini bisa memberikan nilai manfaat buat kita semua. Ya, kita ambil hikmah yang positifnya, bahwasanya segala sesuatu di alam ini memang Allah yang menciptakan dan Allah pula yang berkehendak ingin memberikan maupun kalau memang ingin diambil ya diambil gitu ya. Sampai saat ini memang masih dipegang di sini. Oke, mungkin dari Abang ada hal-hal yang ingin disampaikan ke para penonton nih, pesan-pesan apa mungkin, silakan.
Ya intinya sih kalau kita mendapat suatu barang, Iya. jangan terlalu difokuskan lah, jangan terlalu dilebih-lebihkan. Ya, gitu. jangan. Jadi kita jangan terlalu over Jangan gitu ya. terlalu over ini ya kayak saya inilah, saya apa adanya aja dapat ya udah, saya udah kita benahin. Rezeki semua Oh, ya ada Allah yang yang atur. punyai. Ya. Jangan pasti ada syariat dan hakikat kan. Iya, betul. Iya. Itu aja. Itu aja Bang ya. Jadi Iya, ya. terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi kembali di pertemuan yang lain, mungkin dengan hal-hal lain yang baru ya, dan tentu nilainya lebih informatif lagi. Saya cukupkan, jika ada kesalahan saya mohon maaf, juga mungkin narasumber juga mohon maaf, ada hal yang berkenan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini jadi saya undang Pak Ustadz Yunus ke rumah saya. Mungkin di sini saya akan meminta pendapat beliau dengan perjalanan saya tadi ya, di mana teman-teman sudah menonton tadi kisahnya menemukan benda keris ya yang ditemukan oleh Ibu Tuti. Ya, mungkin di sini Pak Ustadz juga sudah menonton tadi ya, Iya, kurang lebihnya ya. kurang Nah, lebihnya mungkin saya. ada hikmah yang bisa diambil dan mungkin bisa menyampaikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman nih, sehingga bisa menambah wawasan kita semua. Silakan Bu Ustadz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian semuanya. Melalui penuturan tadi yang telah saya lihat dan Ya, jadi sudah ditonton ya, sudah menonton. saya tonton, Iya. bahwa tadi Mas Dedi telah mewartakan bahwa ada penemuan Iya. benda sejenis keris, Keris, ya. keris kecil oleh seorang ibu yang telah ditemukan di pinggir kali, Iya, Mas Dedi, pinggir ya, kali, di betul. bawah pohon pisang ya. Iya. Bahwasanya benda-benda itu mungkin saja ya, saya juga nggak tahu pasti, wallahu alam, benda-benda itu adalah pusaka ya, Benda pusaka jadi benda masuknya pusaka, ya? benda Iya. pusaka yang pernah dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Berarti Ya. nilai sejarahnya dulu pernah ada, Pernah ada. eksis ya, Pernah eksis, pernah ada yang telah ditemukan. Iya. Karena mungkin bukan bendanya dalam artian yang memiliki kesaktian ya, bukan. Betul. Jadi itu benda pusaka yang telah dimiliki oleh orang-orang yang Terdahulu sebelumnya. terdahulu ya, Yang mungkin sudah yang memiliki. ya mungkin orang ini Iya. wallahu alam apakah dia memiliki kesaktian atau ilmu yang lainnya dia punya. Yang jelas benda itu adalah dulunya pernah dimiliki oleh orang-orang yang terdahulu Pernah, iya. ya, orang Orangnya udah nggak ada, tapi Orangnya bendanya udah masih ada. tapi bendanya masih ada. Dan mungkin Betul. karomahnya atau kesaktiannya masih tertinggal di benda itu, Benda mungkin itu begitu. bisa jadi mungkin orang-orang terdahulu itu dia punya benda itu, terus dia jaga, bahkan mungkin dia Gitu ya. keramatkan kali ya, dia Oh, keramatkan, gitu ya, dia ya. keramatkan. Karena apa? Karena tadi setelah saya tonton itu benda itu berpindah dari satu Iya. seseorang, Berpindah-pindah. pindah, terus tiba-tiba adanya Terakhir yang sekarang ini terakhir ini adanya di bawah pohon pohon pisang dan ditemukan oleh seorang ibu seorang ibu, dan sampai sekarang sekarang masih dipegang. ada. Jadi sebenarnya ya benda-benda seperti itu benda yang biasa, Oh gitu, Iya. jadi itu benda biasa ya, benda biasa, bukan benda yang memiliki kesaktian. kesaktian. Jadi kita sebagai umat yang beragama ya, jangan sampai kita mendewakan atau memitoskan keris Oh, itu. iya, Ya, jangan sampai keimanan kita goyah Ya, karena Gara-gara- meyakini meyakini bahwa benda ini punya kekuatan. Jangan sampai terjadi seperti sehingga itu. kita memintanya benda itu. Iya, bukan ke Allah jadinya. Iya, iya. Nah, jadi teman-teman sekalian semua, bahwa benda-benda seperti itu yang telah dikeramatkan oleh orang terdahulu itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ya, hanya Allah titipkan. Ya. Iya, iya. Semua kekuatan milik Allah. Iya. Ya, jadi tidak ada yang secara apa namanya ya, sakti atau Iya. mandraguna, bahwa benda itu ada penunggunya atau gimana ya. Ya, Itu berarti tergantung yang pada saat itu menemukan. Kalau Betul. dia meyakini itu ada kekuatan, disitulah mungkin bisa kekuatan jadi setan masuk. kekuatan gitu. setan masuk. Akhirnya apa? Ya, Benda jadi itu kita terpedaya. gitu. ya, benda Oh, itu jadi dimasuki kurang gitu. Iya.
atau didiami oleh makhluk sebangsa Jin, jin, setan. ya, yang menggoda dan menipu manusia agar Jadi memanfaatkan terbawa, ya. memanfaatkan, betul sekali. Iya. Dan kemunculan itu juga atas godaan jin. Ya, dia Iya, menipu daya manusia biar supaya oh ternyata benda ini ada makhluknya, benda ini ada penunggunya seperti itu. Padahal semua itu tidak ada apa-apanya, hanya Iya. kuasa Allah. Jadi benda itu mungkin yang saya bilang tadi hanya disisipi oleh makhluk, ya, ingin menggoda, ya, Manusia. menipu Atau yang menemukan itu. manusia, ya, bahkan yang menemukan itu. Iya. yang Jadi itu akan- bisa jadi ujian ya sebenarnya. ujian Lulus yang- enggak? Gitu ya. betul sekali, betul sekali. Kalau Ujian- tergoda Wah, sehingga akhirnya nauzubillah terjerumus min zalik, ya, nauzubillah min hanya zalik, karena ya. benda gitu Karena ya. benda. Sedangkan iya. kita tidak boleh menuhankan Benda. benda, Gitu, gitu betul sekali. itu ya. Jadi itu benar-benar membuat ujian bagi Iya, kita ya. betul, betul, betul. Apalagi di zaman era Iya. yang serba canggih seperti Betul. sekarang ini, Betul. ya, banyak sekali orang-orang yang Iya. hampir apa ya, menuhankan Materi, benda. materi benda seperti itu. Jangan sampai ya Iya, di betul. kita nih Pesannya semuanya, Pak Dr. Ustaz. pesannya, dan sampai kita memitoskan atau mengkultuskan Iya. benda seperti tadi ya, mungkin keris atau apa gitu ya, Iya. yang kita temukan. Jadi pada dasarnya kekuatan itu semua dari Allah. Iya, Kalau betul. ada benda-benda yang seperti itu hanya jin Iya. atau setan yang ingin Iya, menggoda menggoda manusia. manusia. Sehingga Seperti itu, Mas Dedi. menunjukkan kayak semacam kesaktiannya Iya, gitu betul, ya. betul Oh, sekali. begitu. Yes, ya. Oke, terima kasih Iya, banyak Pak Ustadz sama-sama, atas sama-sama. bimbingannya kepada Iya. kita. Ya, saya juga terus terang masih sangat minim ya pengetahuan agamanya. Maka dengan adanya Pak Ustadz di sini mungkin ini juga bisa mencerahkan saya khususnya dan mungkin teman-teman secara umum keseluruhan. Mohon maaf mungkin jika cara penyampaian kami di sini ada kekurangan. Semua tujuannya Iya. untuk kebaikannya. Semoga silaturahmi ini terus berjalan ya Pak Ya, Ustadz ya. Insyaallah. Mungkin hal-hal lain nanti akan kita temui ya. Ya. Sejalan dengan kita terus berusaha menambah wawasan sehingga keyakinan kita bertambah. Oke, kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Waalaikumsalam atas warahmatullahi waktunya. wabarakatuh.